Membuat jingle ya, kita bahas tentang jingle. Kenapa jingle? Karena terus terang saya sudah stres sama berita corona, jadi kita sekarang suka-suka sebentar ya. Kita relaksasi kepala kita supaya nggak penuh dengan covid gitu. Ya meskipun keadaannya makin susah, tapi kita undang Mbak Tia untuk mengajak dia menjelaskan bagaimana cara membuat jingle. Ini saya udah undang sebentar lagi. Ini Mbak Tia udah on. Halo Tia. Halo Pak Bi, halo. Ya, ini di mana nih, di studio ya? Di studio, ya. Ya, oke. Baiklah. Jadi ini Papa live di apa Pak Bi namanya? kali, aduh Ya, Papa. ya papinya siapa ya? Ya Pak Binya Pa- aku. Papi live di ini di apa namanya di eh, channel IG-nya Papi gitu. Oke, Subiakto. Ya, oke. kita mau bahas tentang jingle, gitu ya. Bagaimana proses jingle itu dilakukan gitu kan ya. Nah, Mhm. mungkin dia bisa jelaskan. Say hello dulu sama teman-teman tuh yang baru masuk, banyak yang masuk tuh. Oh iya, Uh, oke, thank you Pak Bi. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tia Subiakto. Eh, terus terang saya ditodong Pak Bi dari minggu lalu untuk ngejelasin soal jingle. Eh, Memang pada dasarnya sih dari tahun 97 saya memang awalnya buat jingle karena saya memang salah satu anak didiknya Pak Bi juga. Uh, tapi memang setelah saya menggeluti musik ini dan musik dan segala macamnya, terakhir musik film, saya tetap nggak ninggalin jingle. Jadi uh, ini kuncian ceritanya kita membuka kartu nih. Jadi kuncian untuk bikin jingle ini tetap saya pakai sampai sekarang gitu. Tapi karena saya Oke. belajar dari Pak Bi, empunya juga Pak Bi, empu ilmunya, jadi ya Pak Bi pasti akan lebih bertangin ke masalah teori untuk membuatnya. Saya akan lebih ke masalah apa ya Pak Bi ya, maksudnya untuk bikin musiknya, untuk tekniknya segala macam kayak gitu. Um, Oke, lanjut ya. Papa jawab ini dulu. Papi udah jawab WA dulu sebentar. Oke, jadi awalnya tahun 97 nih kita dulu nih. Waktu tahun 97 aku mulai belajar membuat jingle. Terus waktu itu pakai pita ya. Zaman kita mesti ke studio, mesti nyewa shift 1, shift 2 dan segala macam, dan dengan musisi-musisi yang live gitu. Yang kebanyakan live. Kalau sekarang kan emang ada yang live tapi 1-2 orang aja. Karena live, kebanyakan live terus udah gitu harus dihitung secara matematika gitu tentang budget produksi dan segala macam, jadi membuat kita memang harus bekerja cepat. Saya latihan dulu tuh itu. Awalnya Bobby sempat bilang, waktu itu saya sempat ngajuin satu jingle, nih oke nggak nih gitu. Terus Pak Bi jawabannya cuman it's a good song but not a good jingle gitu. Waktu itu pada awalnya saya juga lebih ke apaan sih nih, kok dibilangnya good song tapi not a good jingle gitu. Jadi sebenarnya a good jingle itu gimana sih Pak Bi? Nah itu terjadi tahun 97-98 ya, waktu itu pertanyaan aku ya Pak Bi ya. Nah Ya, akhirnya aku dikasih tahu kunciannya. Jadi ada tiga power yang membuat jingle itu menjadi powerful gitu. Yang pertama adalah topic power, yang kedua adalah striking power,
ketiga adalah sticking power. Nah, aku pikir itu cuman ilmuannya Pak Bi aja, cuman begitu diterapin di pembuatan musik, ternyata it works gitu. Jadi saya menggunakannya bukan cuma untuk jingle aja, tapi untuk theme song pun juga akhirnya saya menggunakan stopping power, striking power, dan sticking power. Kayaknya saya mesti oper ke Pak Bi deh untuk pengertian stopping power, striking power, sticking power daripada kita salah ya. Oke. Ini ada yang nunggu Pak Bi live. Sebentar, sudah mulai. Oke, baik. Mungkin untuk refresh dia juga ya, bahwa kenapa waktu itu Pak Bi bilang it's a good song but not a good jingle gitu ya. Karena kalau song itu adalah ekspresi dari penulis lagu maupun penyanyi pada saat itu. Jadi ekspresi perasaan dia. Kalau dia lagi seneng, maka songnya senang. Kalau dia lagi mellow, songnya juga mellow. Kalau lagi sedih, songnya sedih. Gitu. Itu pengaruhnya kepada beat per menitnya. Orang yang sedih itu beat per menitnya pasti rendah, sementara kalau orang yang senang beat per menitnya tinggi, kayak gitu. Nah, kalau untuk untuk single itu bukan ekspresi dari penyanyinya atau ekspresi dari pembuat lagunya, tapi ekspresi yang ingin kita bangkitkan kepada yang mendengarkan. Nah, itu bedanya. Jadi antara song dan jingle. Ini untuk teman-teman juga supaya kalau ngorder jingle nggak salah orang gitu. Karena kalau ngorder inger sama jingle pada penyanyi atau kepada penulis lagu, nanti bisa-bisa ekspresinya dia yang keluar gitu. Padahal harusnya ekspresi dari pendengarnya yang harus kita bangkitkan. Misalnya aja contohnya ya, yang simpel aja deh. Jinglenya Kopiko ya. Iya. Bila mata ngantuk tapi Anda sibuk, itu BPM-nya kira-kira di 100 ya. Nah, itu BPM-nya di 100. Bila mata ngantuk tapi Anda sibuk, tak sempat ngopi, ambil saja. Nah, ini kan posisinya di atas 60 BPM, itu standar 60 BPM. Itu menjadi suatu yang menyemangati, yang gembira. Gitu. Kalau sekarang liriknya nggak saya robah, melodinya nggak dirubah gitu, tapi BPM-nya dirubah, itu reaksi yang timbul bisa berbeda juga. Misalnya kita main di 60 BPM, bila mata ngantuk tapi Anda sibuk. Coba, kalau ini kita bisa praktekin loh Pak Bi, sebentar. Ya, kita bisa coba. praktekin banget nih. Ya. Karena aku sudah membuka studioku. Dan akhirnya main pakai BPM. Bentar. Belanda belum jauh. Kita mau BPM berapa? 60 misalnya. Ya, 60. Ini dia. Ngantuk tapi Anda sibuk. Melodinya sama, liriknya sama, tapi yang ditangkap ekspresinya beda kan. Coba kalau pakai 110 BPM. Oke. Dapat. Tapi Anda sibuk, tak sempat ngopi. Nah, jadi di situ kan terasa kan ekspresi yang ditangkap oleh si pendengar itu bagaimana. Nah, ini yang dimaksud teman-teman ya, ini yang dimaksud perbedaan antara lagu dan jingle, itu reaksi yang diterima oleh publik itu yang akan menjadi tujuan utama daripada jingle. Itu. Nah, bentar, ya. Sebelum lanjut, aku mau ngucapin Waalaikumsalam sama tadi yang ngucapin Assalamualaikum sama aku. Selamat datang di duet apa ya? Habis dibilangnya duet itu duet bapak anak sih. Jadi ya, selamat datang di duet kami. Kami sedang menerangkan tentang jingle gitu. Ya. Habis lanjut.
Ini suaranya dia putus-putus. Mungkin ini ya, apa? Wi-Fi-nya. Karena pakai Excel ya. Pakai handphone tapi juga bisa pakai ya ganti-gantian sih biar terbiar. Oke. Ya pokoknya nanti pada waktu ngasih contoh supaya bagus ya. Kalau suaranya Pak Bi gimana? Bagus diterimanya? Oh, di sini sih bagus banget suara Pak Bi. Ya. Apalagi kalau nyanyi. Berani bilang nggak bagus, gue cinta loh. Oke, lanjut. Oke, sekarang gini deh, apa namanya, kita kasih tahu teman-teman proses pembuatan jingle ya. Diawali dengan apa ya? Jadi biasanya kan diawali dengan brief dari klien ya, Tia ya. Ya, jadi kebetulan ada satu jingle yang baru diterima sekitar awal ini. Kita sepakat untuk dijadikan contoh, ya kan Pak Bi? Nah, kebetulan klien saya adalah Pak Bi. Pak Bi adalah salah. Iya. Nah, terus saya di brief sama Pak Bi pada waktu itu, saya dikasih lirik dan dikasih lirik, terus udah gitu dikasih brief kalau ini Timur Tengah, tapi Timur Tengah kemudian oke, karena Pak Bi juga cukup handal enough di musikan, jadi dia bilang bait 1, bait 2 itu minor, bait 3 itu mayor gitu. Udah, deh. Tapi tetap juga butuh apa namanya ini mau apa jingle ini. Nah akhirnya ini juga bahwa milenial ya dia waktu itu ya. Ya, umur saya ke bawah lah gitu. Ya ibu-ibu terutama kan gitu. Jadi akhirnya saya dikasih ini. Oke. Ya agak nge-lag tapi nggak apa-apa. Mungkin karena internetnya ya. Tapi ini mana ya tadi lirik dari yang dimasukkan oleh Tia. Tadi udah disiapin kok hilang. Nah loh. Bentar. Lirik. Ya oke. Jadi pada waktu lirik biasanya itu yang mengerjakan memang Pak Bi. Ini pinternya teman-teman ngorder singlenya ke Tia, tapi pesan liriknya ke Pak Bi. Nah kan Pak Bi nggak mungkin nge-charge Tia untuk lirik. Dan tidak mungkin juga nge-charge kliennya untuk lirik. Karena kalau saya bikin lirik, pasti ditarik ke ujungnya. Ujungnya yaitu strateginya. Kan? Jadi, nah ini yang akhirnya bayar lirik tapi gratis strategi. Ini kan aneh. Ya betul. Mas Dandi itu anak saya itu. Ada yang nanya. Oke, sebentar ya. Saya aja deh. Saya panggil aja lirik. Oh, oke. Saya masuk ke sini aja sebentar. Produk. Ya, namanya adalah nasi rempah mereknya Sahla. Ya. Ini kan ya maksudnya. Ya. Oke, nasi rempah mereknya Sahla. Jadi nasi rempah itu macam-macam. Ada nasi kebulinya, ada nasi mandinya, ada nasi biryaninya gitu ya. Dan itu sudah dipacking dalam satu pak yang siap untuk dimasak untuk dinikmati 5-6 orang. Karena kalau masakan Timur Tengah itu memang harus dimakannya itu rame-rame, itu baru afdol. Nah, lirik yang saya buat itu berbasis kepada strategi yang saya coba buat juga. Nah, lirik biasanya
saya bikin itu rhyme. Mengapa saya bikin rhyme? Karena rhyme adalah salah satu format dari Neuro Language Program atau hypno-writing. Jadi kalau belakangnya rhyme itu biasanya menghipnotis atau membuat yang mendengar itu masuk ke dalam ke dalam trance ya. Jadi istilahnya saya menyihir saya menyihir pendengar itu menggunakan lirik yang belakangnya selalu sama, itu rhyme namanya. Nah ini saya belajar dari mana? Nggak jauh-jauh sebetulnya, belajar dari mantra-mantra atau yang tiap hari kita baca, yaitu belajar dari Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu hampir semua suratnya itu, bukan hampir, semua suratnya itu rhyme, belakangnya selalu sama ya. Jadi kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Jadi belakangnya itu rhyme dengan ad semuanya. Nah, kalau kita bikin lirik seperti itu, yang terjadi yang mendengarkan itu kayak trans. Dia tidak menolak, otak sadarnya itu tidur. Jadi kita tidurkan, jadi kita dengan bebas kita masuk ke dalam otak bawah sadar yang akan mencatat atau merekam kata-kata atau lirik maupun lagunya atau jinglenya itu. Nah ini kenapa saya bikin liriknya rhyme ya. Ini ada ya karena ini nasi rempah maka kita bicara bumbu ya. Kita bicara bumbu dan bicara rempah. Nah, Indonesia ini adalah rajanya rempah dunia, sehingga saya bikin liriknya mengacu kepada itu. Jadi kira-kira begini ya bunyinya, bumbu yang tak sekedar rasa. Ya. Bumbu itu tidak hanya sekedar rasa, ya. Rasa yang tidak sekedar selera. Ya. A sama A. Tanya Pak Di, ini nanya, rima ya maksudnya rima kali, rhyme gitu. Ya, rima ya, rima itu rhyme. Kalau bahasa Indonesia-nya rima. Oke. Kemudian rasa yang memperkaya, memang rasa itu memperkaya. Cita rasa hidangan Anda, jadi rasa itu memperkaya hidangan Anda, gitu ya. Cita rasa hidangan Anda. Kemudian cita rasa sahla. Nah, berikutnya adalah lirik keduanya, sahla tak hanya rasa, sahla tak hanya selera, sahla rasa otentik, sahla yang terbaik, ya, cita rasa sahla. Nah, mengapa di bagian depan saya minta dibuat minor? Karena supaya berasa nuansa Arabnya, nuansa Timur Tengahnya berasa, dan juga minor itu memberikan rasa atau memberikan perasaan masalah atau kita sedang menghadapi suatu yang bermasalah. Kenapa? Yang terjadi sekarang ini bumbu saya itu ya cuma sekedar rasa gitu. Bumbu saya itu cuma sekedar selera. Kita butuh bumbu yang memperkaya cita rasa hidangan kita. Jadi disitulah kemudian Pak B minta kepada dia untuk dibuatin dalam nada minor, gitu ya. Karena minor itu artinya problem. Kira-kira gitulah ya kalau di bahasa suara. Kemudian bagian kedua, waktu sahla tak hanya rasa, saya minta dibuatin mayor gitu. Karena mayor itu adalah berita bagus, gitu ya. Gembira itu selalu di mayor ya. Itu saya buat juga tahun 95 bersama Abang Elva waktu itu untuk Indomie sahur ya. Satu sahur itu minor, kemudian masuk ke mayor. Nah, ini juga sama seperti itu. Jadi coba dia mungkin bisa memberikan demonya, minornya kayak apa, mayornya kayak apa, gitu ya. Sebelum nanti ditunjukkan hasil rekamannya. Oke. Pakai ini aja dulu, pakai piano dulu. Jadi sebenarnya kalau aku lebih agak ajaib sih cara ngerjainnya. Jadi itu sih secara technically aja.
Aku biasanya pindah ke sini. Maafkan studio aku yang berantakan berat. Jadi aku tuh biasanya nyatet dulu ini briefnya kan. Bumbu yang tak sekedar bumbu, bumbu yang tak sekedar selera, rasa ini segala macam sampai cita rasa sahla. Nah, base dari briefnya yang ini adalah minor, yang ini adalah mayor gitu. Nah, di sini aku udah ada buku not balok yang kosong. Jadi kita bikin aja. Oke, ini kan bumbu yang tak sekedar bumbu itu minor, ya kan? Bumbu yang tak sekedar rasa, bumbu yang tak sekedar selera, ini ya. Rasa yang memperkaya hidangan Anda, cita rasa sahla gitu. Nah, ini kita bikin. Mungkin ngelihat aku dulu sejenak. Aku bikin dulu. Oke. Milala. Milala sofa mifa. Sorry. Ini aku biasanya sih ngorak-ngarik not balok dulu sih. 1, 2, 3, 4. Ini 4/4. Mila la 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 la. Bumbu yang tak sekedar rasa. La so fa mi fa. La 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 la. Nih terus terang sih aku baru pertama kali ini bikin jingle tapi live gitu. Tenang-tenang aja tuh. Bikin jingle tapi pakai dandan gitu. Biasanya koloran. Iya, biasanya mah. So. Rasa yang memperkaya, rasa yang tak sekedar selera. Rasa yang tak sekedar selera. Memperkaya. Sofa. Kita rasa hidangan Anda. Nih biasanya aku tuh bikin beginian dulu. Nih, baik. Oke, biasanya tuh aku bikin beginian dulu kan. Aku coba tulis sampai cita rasa sahla ya. Jadi biar paham aku cara kerja gimana. Mi do fa fa. Fa mi re do re. Mi re do re. Fa mi. Fa mi fa mi gitu ya. Ya. Oke, ini bait pertama. Jadi bait pertama itu kalau dinyanyiin ininya maaf ada yang kurang lengkap. Wait. Fa mi re mi do fa fa fa. Oke. Jadi kita balik ke sini lagi. Ini aku biasanya taruh ininya di sini. Taruh si lirik di sini. Sorry di sini. Oke. Ini kita taruh not baloknya sih di sini biasanya kebalik. Aku sebenarnya di sini biasanya. Jadi dia itu bunyinya kapat. Nah, biasanya kalau ketemu chord gitu, aku langsung tulis lagi. Nah, oke. Mari kita menulis chord. Ini karena notnya gantung, berarti ini bar satunya di sini, tel satunya di sini. Na. Ya oke, A minor, D minor.
na 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 na. Dia memang mayor tapi ini masih dalam jangkauan minor. Oke. Oke, terus na 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 na. Dia diem kali ya. Na 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 na. Nah, gitu. Biasanya saya habis nulis ngeliat lirik, terus udah gitu saya tulis notnya, terus kemudian saya tulis chordnya, gitu. Itu biasanya yang saya lakukan ketika saya setelah menerima brief dari Pak B atau dari klien yang lain, gitu. Nah, setelah itu, ini sampai habis, kita menentukan BPM yang tadi Pak B bilang, karena BPM itu adalah mempengaruhi detak jantung. Benar kan Pak B ya? Kayak gitu ya? Betul. Nah, okay. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita menentukan BPM atau beat dari per menit tersebut. Ya. Nah, beat per menit mempengaruhi detak jantung dan mempengaruhi emosi dari orang yang mendengarnya. Seneng ya, ada yang ini, ada yang apa namanya, ada yang bisa tik gitu. Jadi yang ini kita bareng-bareng gitu. Seneng ya. Iya. Ntar lu, ada yang bertanya nih, Mas Oksan. Pak Bi dan Mbak Tia, membuat jingle itu lirik dulu atau nada dulu? Nah, coba sekarang Pak Bi yang jawab. Saya jawab. Iya dong. Ya, Oksan, selamat malam. Kalau saya lirik dulu gitu ya, karena lirik itu adalah pesan yang harus disampaikan. Ya. Lirik adalah berupa kata-kata. Nah, ketika menjadi nada, dia sudah berubah kata menjadi rasa. Begini. Nah, ketika membuat lirik, Anda harus memilih kata-kata yang ketika dibunyikan atau dinyanyikan, itu akan menggugah rasa. Ini yang rata-rata penulis lirik lagu tidak menguasai. Atau penulis lirik single juga banyak yang tidak menguasai. Jadi seolah-olah kita itu menyampaikan pesan itu hanya dengan kata-kata tok, gitu ya. Padahal kalau kata-kata saja, maka tidak membangkitkan rasa yang ada di sana. Misalnya, saya bilang, bumbu yang tak sekedar rasa, ya. Mungkin nadanya seperti ini. Bumbu yang tak sekedar rasa, ya. Sama kalau saya bilang, bumbu yang tak sekedar rasa. Nah, itu membangkitkan rasa yang berbeda dengan kata-kata yang sama. Nah, di sini diperlukan interpreter atau penterjemah dari bahasa kata menjadi bahasa rasa. Ini yang selalu saya katakan bedanya good copywriting sama great copywriting. Ya, kemarin saya sempat berdiskusi juga, berdebat malah sama Dion. Kalau mewakili konsumen harus pakai kata-katanya harus pakai kita. Sementara kalau mewakili dari perusahaan itu pakai kami. Saya bilang ketika dinyanyikan, coba ada dinyanyikan. Begitu dinyanyikan, ternyata kami itu malah mewakili suara dari konsumen. Begitu kita, itu malah mewakili suara dari produsen. Jadi kadang-kadang pemilihan kata ini simple sih kami sama kita. Tapi ketika diberi nada, tiba-tiba berubah arti. Gitu. Nah ini yang sensitivitas ini yang jarang dimiliki oleh copywriter untuk lirik single. Itu Bang Mesan. Oke, sekarang ada pertanyaan kedua, Pak Bi. Ini aku bacain aja. Dari Enset. Ada kemungkinan nggak kalau udah tulis lirik, terus disesuaikan dengan progresi musiknya? Gitu. Oh ya, ada kemungkinan. Karena ketika menulis lirik kan belum ada nadanya kan. Belum ada lagunya, belum ada melodinya. Sehingga ketika chordnya dibunyikan, otomatis ada penyesuaian dengan liriknya. Seperti yang dilakukan dia kemarin kan, ada penyesuaian dari liriknya kan.
Oh iya pasti pasti dengan penyesuaian. ya, Karena seperti itu. apa yang Yang apa yang harusnya diucapkan itu ya, nggak belum tentu bisa dinyanyikan gitu. ya, yang penting perubahan dari lirik itu tidak mengubah arti dari kata-kata itu dan tidak mengubah rasa ya, dari kata-kata itu. Oh, saya mau ngucapin hai untuk Mas Denny Ireng, salah satu anggota Kubi. Halo, terima kasih udah nonton. Terus maklum Papi ini teman-temanku semuanya udah nonton ini. Woi, keren, keren. Keyboardis untuk bangsa Indonesia sama sama anggota Impact. Oh, pokoknya banyak yang nonton. Terus ada Anggota yang Impact. Ya, salam kenal Impact. oke. Di Sign ID. Apa perlu level UMKM dibuat jingle untuk promosi? Gitu. Pertanyaannya itu, Pak.